Haji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memperkenankan kita untuk bersama-sama duduk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menegakkan usul kedua dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan kedua dari malaikat yang nantinya akan menanyai kita masing-masing di dalam kubur, yaitu pertanyaan wa ma dinuk, apa agamamu. Dan inilah usul pondasi yang kedua dari usul thalatha, yaitu mengenal Islam beserta dengan dalilnya. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kekuatan untuk istiqamah teguh di atas jalan sunnah ini, dan dikumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Saat ini kita masih membahas al-martabatu tsaniyah, level kedua dari 3 level Islam. Level satunya Islam, lalu di atasnya iman, lalu kemudian yang tertinggi adalah ihsan. Setiap mukmin sudah pasti muslim, namun belum tentu seorang yang muhsin. Setiap yang muhsin sudah pasti mukmin dan muslim, namun setiap yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Ya. Kemudian keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu terdiri dari tiga unsur: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Dan iman bisa bertambah serta bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang apabila dilakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Man khalafa ahlus sunnah yaqulun annal iman syai'un wahid. Orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan iman itu satu saja, satu bentuk. Ya, padahal iman itu seperti pohon.
pohon yang punya banyak dahan dan ranting. Apabila rantingnya ada satu yang patah, maka ranting-ranting yang lain akan tetap bertahan dan pohonnya tetap akan hidup. Seperti itulah keimanan. Apabila ada satu cabang keimanan yang mati atau redup, maka cabang keimanan yang lain tetap akan hidup. Makanya Rasulullah SAW katakan, la yasriku sariku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu dia mencuri dan dia masih dalam kondisi beriman, dan dia adalah orang beriman, kata Rasulullah. Cuman tentunya berbeda iman orang yang taat dengan iman orang yang melakukan maksiat. Maka orang yang melakukan ketaatan dengan sempurna, maka dia mendapatkan kesempurnaan iman. Dan orang yang beriman tapi masih melakukan maksiat, maka dia mendapatkan minimal iman. Ya, mendapatkan minimal keimanan, aslul iman saja. Tapi kalau orang yang beriman lalu melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan kamalul iman, kesempurnaan iman. Ini dinamakan dengan mutlaqul iman dan al-imanul mutlaq. Iman yang mutlak itu iman yang tinggi. Adapun mutlaqul iman, iman yang minimum. Ya. Sinilah perbedaan kita dengan orang-orang non ahlus sunnah. Oleh karena itu ahlus sunnah meyakini bahwasanya orang yang terjerumus kepada maksiat selagi masih di bawah kesyirikan, ya, level maksiatnya di bawah kesyirikan, maka dia tetap mukmin. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Ya, orang Khawarij mengkafirkan orang pelaku dosa besar dan mengeluarkannya dari agama. Ya. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan mereka sudah keluar dari agama, keluar dari Islam, namun mereka tidak kekal di dalam neraka. Artinya tergantung di antara dua, tidak mukmin, tidak pula kafir. Manzilah baina manzilatain. Ya. Dan ini tentunya mazhab mubtadi'ah. Ya, para ahlul bid'ah dan ahwa. Kenapa bisa mereka sesat? Ya. Karena mereka menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Dan sebabnya adalah, ya, adanya kekurangan mereka ketika berdalil. Mereka mengambil dalil-dalil tentang ancaman dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang berisi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka beriman atau beragama penuh dengan khauf saja tanpa dibarengi dengan roja. Walhasil yaisu min rahmatillah. Mereka pun putus asa dari rahmat Allah dan mengkafirkan diri mereka dan orang lain yang terjerumus ke dalam dosa besar. Dan kebalikan dari itu, ya, adalah orang-orang yang mendahulukan rojaknya tanpa membarengi dengan khauf. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bablas dengan mudahnya melakukan maksiat. Kenapa? Kan Allah Maha Pengampun. Ditambah lagi, ada lagi yang mengimani bahwasanya keimanan tidak terpengaruh oleh maksiat, sehingga mereka menyamakan keimanan orang yang melakukan ketaatan dengan keimanan orang yang maksiat itu sama. Sementara kita ahlus sunnah meyakini bahwasanya orang yang maksiat berkurang keimanannya, tapi masih tetap ada keimanan itu. Ya, ketika dia melakukan ketaatan maka naiklah keimanannya, bertambah. Ya, mereka melupa dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dia wafat dalam kondisi syirik itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik, ya, bagi yang Allah kehendaki. Ini di antara dalil-dalil janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat yang bahkan dia tidak salat, ya, yang dia tidak sampai melanggar dosa syirik, ya, dan tidak sampai terjerumus ke dalam kekufuran, maka ada marjuun, ada harapan untuk dia untuk mendapatkan maghfirah, ya, dan ada kemungkinan saja dia bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena syafaat, boleh jadi ada satu kebaikan yang dia lakukan yang ternyata efeknya menghapus semua keburukan yang pernah dia lakukan. Ya, ini janibur raja. Ya, janibur raja. Nah, orang yang kita Ahlus Sunnah meyakini keduanya, adanya raja, adanya khauf, adanya ancaman dan adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kumpulkan, kita gabungkan antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka untuknya lah neraka jahanam, kekal selamanya di dalamnya. Ya, orang yang ngambil secara zahir ayat ini, maka dia akan mengkafirkan orang yang melakukan maksiat secara mutlak. Ya. Namun kalau dia kembalikan ayat ini digabungkan dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih yang kita sebutkan tadi, ya, maka akan nampaklah kebenaran tadi, bahwasanya orang yang melakukan maksiat tidak sampai keluar dari agama, akan tetapi dia terancam neraka, betul. Namun ada kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah bisa ampuni, ya, dan Allah kalau mau juga Allah bisa mengadabnya. Dan boleh jadi di sepanjang hidupnya dia melakukan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan tersebut di dunia, ya, atau boleh jadi dia didahulukan azabnya di dunia, atau Allah dahulukan azabnya di kubur, sehingga itu bisa meringankan beban dosanya di akhirat. Banyak cara oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan untuk bisa mengampuni seseorang. Oleh karena itu haram bagi kita untuk memvonis seseorang itu penghuni neraka ataupun penghuni surga. Ya, karena ini pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat katakan, tuh lihat mujahid pemberani ahli surga. Rasulullah bilang ahli neraka. Ya, lalu ada sahabat yang mengekori, mengintai sahabat yang disebut ahli surga oleh para kalangan sahabat, tapi disebut oleh ahli neraka oleh Rasulullah SAW. Ternyata dia terluka di peperangan dan dia tidak sabar untuk menahan perihnya luka itu. Akhirnya dia tegakkan pedangnya, lalu dia tembuskan ke lehernya atau ke dadanya. Ya, dia tegakkan pedangnya lalu dia tindih dengan badannya untuk menembus badannya. Artinya bunuh diri. Ya. Dan wajarlah kalau Rasulullah SAW katakan dia ahli neraka, karena pelaku bunuh diri masuk neraka dan dia akan mengulangi apa yang dia lakukan itu di neraka. Ya. Ini azab bagi orang yang melakukan bunuh diri. Dan pengampunan dosa, ikhwani fiddin azanallahu wa yakum, pengampun dosa itu banyak. Boleh jadi musibah itu pengampun dosa. Ya, boleh jadi dia Allah timpakan hukuman-hukuman di dunia, atau Allah azab dia di kubur, ya, atau boleh jadi memang Allah Subhanahu wa taala tunda pengazabannya sampai hari kiamat, ya, dan dia akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala.
Inilah dia madhab Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Mereka tetap orang yang beriman, namun keimanannya berkurang karena maksiat yang ia lakukan. Ya, inilah pembeda antara syu'ab dengan arkan, cabang dengan rukun. Kalau rukun itu nggak boleh hilang sama sekali. Rukun tidak boleh hilang sama sekali. Tapi kalau cabang keimanan itu bisa hilang. Dan kita sudah bahas cabangnya bid'un wa sab'un. Ada sekitar 70 sekian cabang. Dan cabang itu terdiri dari ucapan lisan, perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati. Ya. A'laha qaulu la ilaha illallah, adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini iman yang paling rendah. Ini perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu yang mana itu perbuatan hati kita. Dia tidak terucap oleh lisan dan tidak pula tercermin oleh perbuatan, tapi dia dirasakan di dalam hati. Karena rasa malunya menahan dia untuk melakukan sebuah maksiat. Karena rasa malunya dia tidak ingin menyusahkan saudaranya sesama muslim. Karena rasa malunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menahan dirinya untuk tidak maksiat. Ini termasuk bagian dari cabang keimanan. Nah, apabila ada yang berkurang dari cabang itu, sebagaimana pohon tadi, kalau ada satu ranting yang patah, ranting yang lain tetap bertahan dan pohon itu tetap masih hidup. Ya. Namun berbeda urusannya kalau yang terkena masalah itu adalah rukun. Ya. Kalau meninggalkan rukun dari rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan takdir, maka ini mengeluarkan dia dari, karena ini pondasi dasar. Dan 6 ini adalah minimalnya, syarat minimalnya iman itu tetap ada. Maka barang siapa yang mengingkari tauhid lalu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur, karena dia telah menggugurkan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah, harus menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Ya. Kalau ada orang yang mengingkari satu dari sekian banyak rasul, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena telah menggugurkan rukun iman yang keempat. Ya. Begitu pula barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari rukun Islam, ya, atau dia mengingkari adanya malaikat, satu malaikat saja yang dia ingkari misalnya, maka dia bisa jatuh kufur, keluar dari agama ini. Barang siapa yang mengingkari adanya hari berbangkit, hari kiamat, ya, atau mengingkari adanya surga, mengingkari neraka, mengingkari sirat, mengingkari atau mizan, timbangan, atau sesuatu apapun yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagian dari urusan-urusan akhirat, maka dia jatuh kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari rukun. Tapi kalau dia tidak sholat, atau dia meletakkan sesuatu di jalan untuk ganggu orang, apakah ini akan berpengaruh kepada iman yang 6 tadi? Tidak, dia tetap meyakini itu. Inilah bedanya cabang dengan rukun. Ya, kalau rukun ini akar ini tidak boleh hilang. Tapi kalau cabang boleh saja patah, tapi ranting yang lain masih ada. Ya, bukan berarti kita mengizinkan. Tidak. Ini akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula orang yang mengingkari adanya takdir, ya. Lalu dia mengatakan
segala hal itu terjadi baru kemudian begitu saja. Ya, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terjadi tiba-tiba. Ya. Dan tidak ada namanya takdir katanya kan. Sebagaimana ini yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka ini juga jatuh kepada kafir. Ya, karena mengingkari takdir, mengingkari rukun iman yang ke-6, ya, menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Namun kalau yang dia tinggalkan adalah cabang, ya, maka kadar minimal keimanannya tetap masih ada, namun keimanannya tersebut berkurang. Ya, keimanannya tersebut berkurang. Kemudian apa dalil bertambah dan berkurangnya keimanan? Dalilnya pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah atau disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi lembut, bergetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan menambah keimanan mereka. Kata-kata zadathum, menambah keimanan. Ini dalil bertambahnya iman, itu bisa bertambah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bisa menambahkan keimanan. Mendengarkan Al-Qur'an bisa menambah keimanan dan menambahkan ketenangan hati. Ya. Saking tenangnya kadang-kadang sampai tidur pula. Nah itu. Ya. Nah ini. Kemudian dalil yang kedua, surat At-Taubah ayat 124. Ya. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Orang-orang kafir itu mengatakan apabila turun satu surat kepadamu wahai Muhammad, ada di antara orang-orang kafir itu yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya mendengar ayat ini? Ya, adapun orang yang beriman akan bertambah keimanannya, wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira dengan kedatangan ayat. Mereka bergembira dengan bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah dengan turunnya Al-Quran. Ya, ketika turun ayat itu orang yang beriman akan merasa senang. Oh, ada ayat baru turun. Ya. Atau ketika mendengarkan Al-Quran, atau ketika mentadabburi isi Al-Quran, ini akan menambahkan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladziina utul kitab wa yazdada alladziina amanu imana." Wa yazdad, dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman akan semakin bertambah keimanannya. Ya. Ini menunjukkan keimanan bisa bertambah dengan amalan ketaatan, bisa bertambah dengan keyakinan. Semakin kita meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah keimanan kita. Semakin tinggi tauhid kita kepada Allah, maka semakin bertambah keimanan kita. Ya. Kita yakin Allah akan beri rezeki, makin bertambah keimanan kita. Ya. Karena Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Orang burung saja Allah berikan rezeki, masa kita enggak? Ya. Kita pasti lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan faddalna, ya, Bani Adam wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan anak Adam itu dari makhluk-makhluk yang lain. Masa kita tidak percaya dengan ini? Kita yakini ayat ini, maka akan bertambah keimanan kita. Ya. Jadi meyakini sesuatu akan menambahkan keimanan kita. Adapun dalil tentang berkurangnya keimanan, ini tadi dalil bertambahnya keimanan. Sekarang dalil berkurangnya keimanan. Ya. Segala sesuatu yang bertambah, maka sudah sewajarnya bisa juga berkurang. Segala sesuatu yang bisa bertambah,
Ya, di satu sisi dia akan bertambah, maka di sisi yang lain dia pasti akan berkurang. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati yaqul, pada hari kiamat Allah akan berkata, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan semua penghuni neraka yang di hatinya masih ada secuil keimanan, walaupun keimanan tersebut lebih kecil daripada biji sawi sekalipun, lebih kecil daripada semut yang paling kecil sekalipun, atau bahkan lebih tipis daripada lapisan pemisah antara biji dan daging kurma. Sudah pernah lihat lapisan pemisah antara daging kurma dengan biji kurma? Ada lapisan putih halus sekali. Itu ada yang menyebutkan maknanya itu. Ya, mithqala dzarratin, ada yang mengatakan semut yang kecil, ada yang mengatakan maknanya lapisan tipis itu. Adapun pemakaian istilah dzarrah itu atom, itu baru istilah, kata Syekh Utsaimin, itu istilah yang dipakai zaman sekarang. Dulu orang pahamnya yang mana mithqala dzarrah itu adalah sigharun naml, semut yang paling kecil. Ya. Nah itu. Keluarkan. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya keimanan yang tipis, yang setipis itu berarti tidak ada lagi, semacam tidak bersisa lagi keimanannya, saking tipisnya, ya. Dan saking tipisnya kalau lapisan itu betul-betul transparan, ya, saking tipisnya dia transparan, bisa tembus kelihatan, seolah-olah dia tidak ada di situ, tapi ada, ya. Kalau kita yang menilai sebagai manusia, kalau kita sebagai hakimnya, pasti kita katakan sudah tidak ada. Tapi subhanallah, Allah maha adil. Bahkan Allah lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Sayangnya seorang hamba, sayangnya Allah kepada seorang hamba itu lebih sayang daripada sayangnya ibu kepada seorang anak. Bagaimana seorang ibu kalau anak? Tentu dia akan berusaha mati-matian bagaimana supaya jangan sampai masuk neraka. Pun kalau masuk neraka, cari segala cara untuk mengeluarkannya di sana. Dan Allah jauh lebih dari itu. Makanya iman yang transparan tadi, yang nampaknya sudah tidak eksis, ada nampak di depan mata, sama Allah ada, itu ada dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Dari mana? Dikeluarkan dari neraka. Dan inilah hadis tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Ya, dapat giliran paling akhir masuk surga. Kenapa? Karena harus singgah di neraka dulu, wal billah. Kalau kita tentu inginnya langsung, ya, langsung, dan kalau bisa berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang iman itu bisa berkurang, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan bisa berkurang sampai sedemikian rupa, saking tipisnya keimanan tersebut, seolah-olah dia lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ada orang yang seperti itu? Ada. Ya. Saking transparan itu, tipisnya saking transparan. Sampai-sampai Allah katakan lebih dekat kepada kekufuran, tapi tidak sampai kufur. Ya, ada keimanan itu yang tipis seperti itu. Kemudian ada lagi hadis tentang masalah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan tangan pertama, kalau kita tidak mampu dengan lisan, sampaikan, ya. Tentunya dengan tangan ini orang yang punya kuasa, dengan lisan orang yang setara.
Ya, tapi kalau lebih besar dari kita, maka yang bisa kita lakukan hanya mengingkarinya dengan hati kita. Ya. Oleh karena itu, ini kita lakukan kepada oknum-oknum pemerintah yang melakukan kemungkaran. Apakah kita keluar menghabisi mereka? Haram. Namun kemungkaran tetaplah sebuah kemungkaran. Kalau kita rakyat jelata, berarti levelnya sampaikan kepada yang bisa menyampaikan, laporkan. Kalau tidak bisa juga sudah, ingkari dengan hati. Itu yang paling lemah. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya wewenang. Ya. Dan apa yang kita lakukan setelah itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Ahmad mengatakan, kalau lau anna li du'a'un mustajabah, da'watan mustajabah, la ja'altu li wulatil umur. Kalau aku punya doa yang pasti mustajab, Allah pastikan mustajab, maka aku akan doakan untuk kepada pemerintah. Loh, kenapa enggak untuk diri sendiri? Ya, diri sendiri untuk diri sendiri maslahatnya. Tapi kalau pemerintah kita yang bagus, pemerintah kita yang baik, bersih dan sehat, maka maslahatnya untuk satu negeri, ratusan juta umat Islam di Indonesia. Ya. Tapi kalau doanya untuk kita sendiri, hanya masalah diri sendiri. Ya, lihat bagaimana ulama itu, karena keilmuan mereka selalu mencari maslahat yang lebih besar. Termasuk sebelumnya beliau ketika itu diuji, ya, difitnah oleh khalifah, tiga periode khalifah, yang berbeda. Ya, sampai khalifah yang keempat barulah beliau dibebaskan. Dan ketika itu kaum muslimin sudah jutaan berkumpul menanti ucapan Imam Ahmad untuk perang. Ya, kalau kata Imam Ahmad perang, semua orang perang. Namun Imam Ahmad tahu perang ini perang yang batil, maka tidak keluar kata-kata itu. Tetap Imam Ahmad teguh di atas itu. Karena kalau Imam Ahmad goyang atau Imam Ahmad berontak, dua-duanya akan membawakan mudarat yang habis-habisan, tumpah darah atau hilang akidah. Tumpah darah atau hilang akidah, maka lebih baik beliau menanggung itu sendiri. Kalau rasa sakit, tanggungnya sendiri. Tapi kalau kemaslahatan, dahulukan umum. Subhanallah. Gitu. Ya. Nah, terhadap pemerintah kita ingkari, iya. Kalau bisa sampaikan, antum punya kenalan yang bisa mengatasi itu, tafadhal sampaikan. Ya. Tapi kalau tidak, tutup mulut dan tahan jari jemari Anda untuk mengomentari. Ya, ini manhaj Ahlus Sunnah. Dan berdasarkan hadis ini, jangan cari alasan lagi, sudah. Apakah kita akan menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mampu ingkari dengan tangan, silahkan. Tidak bisa, sampaikan. Tidak juga bisa, cukup dengan hati, sudah lepas tanggung jawab kita. Dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan oknum tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu antum mulai mengomentari, urusan antum dengan dia dan dengan Allah. Mulai mengibahi, bertambah runyam masalah. Dan dosa ghibah tidak akan diampuni sampai istihlal, sampai dihalalkan oleh korban yang kita ghibahi. Bisa untuk minta istihlal kepada orang-orang di pemerintahan, dan dia kalau tidak maafkan, ya sudah, antum tanggung dosanya. Hati-hati. Jangan gara-gara satu kata yang terucap atau satu kata yang terketik, ini akan menghancurkan, ya, akhirat kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mizan. Ya. Jadi ini iman yang paling lemah. Ya, menghadapi kemungkaran dan tidak mampu menghentikan kemungkaran itu dengan tangan ataupun lisan, maka kita mengingkarinya dengan hati kita tidak terima.
Ya. Dan contohnya ini yang dilakukan oleh burung hudhud. Ketika dia melihat sebuah kemungkaran, dia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, karena dia hanya seekor burung yang lemah. Ya, dia tidak mampu mengucapkannya karena dia tidak bisa berbicara. Ya, kalaupun dia berbicara tidak dipahami oleh kerajaan ratu tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia ingkari dulu dengan hatinya, lalu kemudian baru dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, baru kemudian ditindak. Ya, artinya apa? Hewan ternyata jengkel terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Hewan jengkel melihat kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia yang melanggar perintah Allah, melanggar aturan Allah, seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Karena binatang tahu dan jengkel terhadap maksiat, terutama kesyirikan. Tapi manusia melakukannya, maka lebih buruk daripada hewan. Ini pengingkaran paling lemah, yaitu dengan hati. Ya, dan ini menunjukkan dalil bahwasanya bisa ternyata iman itu bisa lemah. Adaful iman, berarti iman yang paling minimal itu ada. Ya. Kemudian kita masih membahas tadi arkanul iman wa arkanuhu sittah. Ya. Rukun iman ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Dan hilang satu saja dari 6 rukun ini, maka hilanglah keimanan secara keseluruhan. Berarti rukun ini akarnya. Ya, hilang satu akar saja dipotong, maka pohon tersebut akan mati segera. Ya, baik itu hilang semuanya, jelas, atau hilang satu saja, akan menghilangkan keimanan itu. Dan rukun-rukunnya ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah mencakup beriman kepada seluruh jenis tauhid yang 3. Ya, tauhid yang 3, baik itu rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Mengimani bahwasanya Allah hanya satu, ya, fardun, sendiri, samadun, ya, tidak butuh, tidak bergantung kepada suatu apapun, tidak ada sekutu baginya, baik itu dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ini inti dari iman kepada Allah, beriman dengan mentauhid Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal ini. Ya. Iman yang kedua, iman dengan malaikat. Iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Kata-kata malaikah itu adalah jamak dari asal katanya malakun. Asal katanya jamak dari malakun, satu mufradnya malakun. Kata asalnya adalah malaikun, lalu dihilangkan hamzahnya, ya, dihilangkan hamzahnya untuk meringankan. Yang malakun jadi malakun. Bahasa Arab, ya, secara kaidah orang Arab ada seperti itu. Kadang-kadang ada yang dihilangkan untuk memudahkan. Asal katanya malakun atau malaikun. Makanya ketika dijamakkan ada malaikatun. Ya. Diambil dari kata ulukah yang artinya risalah, utusan.
Kemudian malaikat ya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan mereka ada di alam ghaib, alam yang tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia, baik itu penglihatan, pendengaran, tidak bisa dirasa, disentuh, dirasa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan para malaikat ini untuk beribadah kepada Allah saja dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini bermacam-macam tugasnya. Bermacam-macam tugasnya. Dan malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk malaikat ini ana sedikit tambahan dari kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya. Rukun iman, iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Dalilnya adalah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi. Baik, berikutnya level-level iman kepada malaikat. Ada dua level. Ada iman secara mujmal, ya, secara umum saja. Orang yang beriman secara meyakini, ya, tentang malaikat, dia beriman dengan secara umum saja. Ya, ketika ada menyebutkan ayat menyebutkan tentang malaikat, oh berarti ada namanya makhluk bernama malaikat. Ya, yang mana mereka melaksanakan perintah Allah, tidak pernah melakukan maksiat pada Allah. Ini level paling rendah. Level yang kedua dari dua level ini, level terakhir itu imanul mufassal, iman yang terperinci. Kalau tadi secara umum, ini dia bisa merinci keimanannya, yaitu dia beriman dengan nas-nas yang memberitakan tentang mereka secara rinci, baik itu tentang hakikat wujud mereka seperti apa, dia sudah tahu dalil-dalilnya. Kemudian materi penciptaan mereka dari cahaya, ya, dan baik itu mengenal sifat-sifat malaikat baik secara khalqiyah, secara fisik, ataupun khuluqiyah, sifatnya secara akhlak. Kemudian mengimani malaikat detil dengan pekerjaannya, ya, serta segala kondisi malaikat tersebut, ya. Ini tentang malaikat. Kemudian beriman kepada malaikat ada beberapa level pula. Yang pertama, mengimani wujud sifat wujud malaikat dan sifat fisiknya. Di antara fisik malaikat adalah Allah ciptakan mereka dari cahaya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Adapun jin tercipta dari api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Dan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Ini dalil tentang malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian sifat fisik yang kedua adalah mereka gaib. Dan hukum asal yang namanya gaib itu khafa wa adam ru'yah, tidak bisa dilihat. Itu namanya gaib. Ya. Makanya orang yang tidak hadir di sini namanya gaib. Absen. Ya, karena tidak wujud dia, tidak ada di sini. Ya. Dan Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
Dalilnya Allah katakan kami lebih dekat dengan kalian namun kalian tidak bisa melihat. Nahnu di sini para malaikat, bukan Allah. Ya. Fal qarbul madhkur huna, dekatnya para malaikat kepada mayit ketika akan dicabut ajalnya. Ketika malaikat imma naziat ataupun imma nasyitat. Karena malaikat pencabut nyawa itu ada dua jenis. Naziat yang menarik paksa, saking kuatnya hentakan itu sampai-sampai hampir mencabik tubuhnya. Ya, kenapa ya? Karena dimaki-maki, dipukulin pantatnya, dipukulin mukanya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukuli oleh malaikat apa? Wajahnya dan ekornya. Untuk dipaksa keluar. Adapun nasyitat, malaikat yang mencabutnya pakai bujuk rayu. Gimana cara bujuk rayunya? Sama ibarat orang yang tinggal di gubuk reot, lalu ditawarkan, itu depan rumah ada rumah yang sudah jadi, pindah nggak? Kalau antum gimana? Pindah nggak? Oh ya nggak usah sebut lagi, belum selesai kata-kata bahwa pindah nggak? Ya langsung cabut. Begitulah malaikat membujuk ya nyawa orang-orang mukmin agar keluar dari tubuhnya. Dipuji-puji, wahai roh yang wangi, yang indah, di tubuh yang indah pula, silahkan berangkat menuju keridhaan Rabbmu. Wajar, langsung lembut dengan mudah. Ya, makanya ada orang yang habis sholat, setelah itu duduk sebentar, tiba-tiba dah tidak ada. Ya, sakit sebentar, berkeringat, habis itu sudah tidak ada. Ya, begitu mudahnya. Nah, ini malaikat pencabut nyawa. La tubsirun, artinya tidak bisa dilihat. Dia gaib. Ya. Kemudian ciri fisik malaikat berikutnya adalah malaikat itu kuat. Sangat kuat. Ya. Di antara dalil kuatnya malaikat adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha, dijaga neraka itu oleh malaikat ghiladun, bengis, syidadun, dan kuat sekali. Kemudian ada dalil yang lain lagi yang membuktikan kuatnya malaikat itu adalah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam menawarkan kepada petinggi-petingginya di dalam firman Allah di surah An-Naml, "May ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin." Siapa yang sanggup mendatangkan singgasana itu ratu, milik ratu itu, sebelum mereka nanti tiba. Karena waktu itu ratu sedang dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju ke Palestina, dari Yaman ke Palestina. Ya. Siapa yang bisa mendatangkan, membawakan singgasana yang kemari sebelum mereka sampai? Ya, qala ifritun minal jin, berkatalah ifrit dari kalangan jin, dan jin banyak jenis. Di antara jenisnya adalah ifrit. Lalu kata ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup datangkan singgasana itu sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu, wahai raja. Ini menunjukkan kekuatan jin. Apakah kita kuat melawan jin secara fisik? Tidak. Makanya dalam firman Allah manapun, di ayat manapun, di hadis manapun, tidak ada perintah kita melawan jin itu pakai fisik, tidak ada. Tidak ada. Kalau fisik itu jelas kita. Yang ada kita pakai ayat. Ya, mereka lemah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khalas sudah. Ya. Itu bukti kuatnya fisik. Dan antum lihatlah bagaimana orang-orang yang katanya sanggup terbang tiba-tiba terus mengangkat barang yang sangat berat tiba-tiba, itu karena dibantu jinnya yang angkat, bukan dia yang angkat. Atau ngangkat dia. Karena kita untuk mengangkat diri kita sendiri aja berat. Ya.
dan butuh waktu lama memproses itu untuk bisa melentingkan badan kita hanya setengah dari tinggi badan kita. Ada orang yang bisa lompat sampai lebih dari tinggi badan dia sendiri? Tidak sanggup, karena kita sendiri pun tidak sanggup angkat badan kita. Tapi jin sanggup. Ya, dan wajar kalau jin mencuri berita itu berdiri dia satu di atas yang lain terus sampai ke langit, karena kuat. Dia sanggup mendatangkan arus itu atau singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat berdiri dari tempat duduknya. Lalu Allah berkata lagi yang lain, qala alladhi diberikan ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang yang diberikan ilmu kitab, dia mengatakan aku sanggup mendatangkan itu sebelum pelupuk matamu turun, buka lagi sudah ada, sekedip mata saja. Dijelaskan oleh para ulama, orang ahli kitab tersebut di belakangnya ada malaikat, dan malaikat yang mendatangkan itu sekedip mata. Ini menunjukkan besarnya kekuatan malaikat, jauh lebih besar daripada jin. Ini penjelasan Syekh Utsaimin ketika membahas kekuatan para malaikat. Ya, ini dalil yang lebih jelas, kokoh gitu. Ya, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga, ciri-ciri fisiknya malaikat sangat kuat. Kemudian kembali yang masalah lihat tadi, memang sekali-kali dia bisa dilihat, ya, tapi tidak dengan wujud aslinya. Yang nomor 2 tadi kan malaikat itu gaib, bisa dilihat bisa, tapi tidak dalam kondisi wujud aslinya, tapi dalam bentuk jelmaan. Dan itulah yang di dalam hadis Jibril, para sahabat semua ngelihat tuh orang nongol tiba-tiba di pintu masjid, nggak ada tanda bekas safar, tapi nggak pula dikenal, karena kalau bukan musafir, kalau warga kampung sini pasti orang tahu, ya, tapi nggak dikenal, berarti musafir. Dibilang musafir nggak ada tanda-tanda safar, bajunya bersih, rambutnya rapi hitam, ya, lalu tiba-tiba datang nyosor langsung ketemu Nabi, nempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Dengan perangainya itu para sahabatnya masih bingung gitu. Lalu tiba-tiba dia bertanya tentang Islam, tentang iman yang sedang kita bahas ini, dan tentang ihsan. Dia yang nanya, dia yang benerin. Betul tuh. Betul tuh. Betul tuh. Atau bingung sahabat, ini orang siapa datang? Dia yang nanya, dia yang benerin. Lalu bertanya tentang hari kiamat, kapan? Apa kata Rasulullah? Anda yang bertanya, saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Kalau tahu duluan pasti Anda lah harusnya lebih tahu daripada saya, karena Anda utusan Allah, langsung bertemu, langsung menerimanya langsung dari Allah. Kalau tidak ada tahu, ya apalagi saya. Mal mas'ulu anha bi'alamu minas sa'il. Lalu ditanya tentang tanda-tandanya, asyratnya, tanda-tanda kiamat. Lalu setelah itu tiba-tiba pergi langsung berbalik, tanpa basa-basi langsung hilang. Falabistu maliyan, dan aku pun terpelongo. Ya, semua sahabat pun nongol, saling celirik kanan kiri, itu siapa? Rasulullah melihat kebingungannya sahabat, Rasulullah katakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum atau yu'allimukum dinakum. Ya, itu Jibril yang datang tadi untuk mengajarkan 3 inti agama kita, Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini. Jadi bisa dilihat, bisa, tapi tidak dalam wujud aslinya. Yang hanya bisa melihat wujud aslinya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu memenuhi ufuk. Lihat ujung sana sampai ujung sana masih dia juga. Ya. Nah itu. Kemudian ciri yang keempat, anna lahum ajnihah. Malaikat itu punya sayap. Wa hum mutafawituna fi adadiha, dan jumlah sayapnya masing-masing beda-beda. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilal malaikati rusula, yang menciptakan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang punya sayap-sayap.
masna, 2, wa sulas, 3, wa ruba', 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah bisa tambahkan berapapun yang Allah kehendaki. Allah bisa berikan fisik yang lebih, Allah bisa berikan jumlah yang lebih atau kekuatan yang lebih, terserah Allah. Allah yang menciptakan, itu kehendak Allah. Dan manusia adalah makhluk yang paling indah yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena Allah berikan kita fisik yang bagus, Allah berikan kita akal yang bisa dipakai, dan Allah berikan kita pula syahwat. Ya, malaikat Allah berikan fisik yang bagus, ya, Allah berikan akal, namun tidak ada syahwat. Ya, dan malaikat adalah tipe makhluk tanpa jauf, tanpa rongga. Artinya apa? Dia tidak butuh mengisi rongga di dalam perutnya. Adapun manusia, hewan dan jin adalah makhluk yang punya rongga, sehingga butuh nutrisi untuk makan. Ya. Kemudian ciri berikutnya, malaikat punya kemampuan menjelma. Ya, menjelma jadi bentuk yang bermacam-macam. Di antaranya ketika malaikat Jibril bertemu Maryam, ketika malaikat bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk, dua-duanya dalam bentuk manusia. Kemudian datang kepada Nabi Lut dengan bentuk pemuda yang sangat tampan. Saking tampannya sampai membuat bernafsu kaumnya Nabi Lut, karena mereka lebih bernafsu melihat laki-laki daripada perempuan. Dan zaman sekarang sedang gencar-gencarnya ingin menghidupkan kembali tradisi kaum Nabi Lut. Ya. Dan mereka punya dana besar untuk itu. Dan subhanallah ikhwan, kalau antum datang ke negeri mereka, lalu antum ajarkan anti itu, anak antum direbutnya, dirampas, lalu diantarkan ke keluarga lain yang menerima itu. Antum tidak bisa apa-apa. Kalau tidak, ya silakan keluar dari negeri kami. Ya, itu di Swedia. Yang barusan bakar-bakar Quran itu hal yang biasa, ya biasa di sana. Ya, justru kalau kita mengajarkan anak kita untuk lurus, apa istilah mereka, straight, nah, untuk tetap lurus, itu malah datang nanti tim lalu merampas anak kita dari kita paksa, lalu diantarkan untuk diadopsi oleh keluarga lain yang menerima hal yang seperti itu. Begitu sistem mereka, sangat kejam, sangat kejam. Ya, ngakunya itu hak asasi manusia, padahal mereka lah yang paling tidak memberikan hak asasi manusia. Ya, kemudian ciri fisik berikutnya, mereka punya ketampanan dan keindahan, dan Allah ciptakan mereka dengan bentuk-bentuk yang indah. Makanya Allah katakan dzu mirratin fastawa, yang punya keindahan dan ketampanan. Ya, punya elok untuk dilihat. Ya, kemudian beriman. Sekarang tadi ini sifat fisiknya, sekarang kita membahas tentang sifat akhlaknya. Kalau tadi sifat malaikat secara fisik, dan ini sifat malaikat secara akhlak. Yang pertama, para malaikat semuanya pemalu, punya sifat haya, pemalu. Ya, sebagaimana ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah.
Ya, ketika Rasulullah di rumah, beliau singkap lututnya. Begitu Utsman masuk, Rasulullah langsung tutup. Aisyah ngelihat itu, Rasulullah kenapa ditutup? Atau istrinya Utsman kalau nggak salah yang melihat, ayahnya, kenapa ditutup? Apa kata Rasulullah? Ya, kenapa? Kok saya nggak malu sama malaikat yang malu padanya? Ya, malaikat saja malu kepada Utsman, masa saya tidak malu? Ya, jadi malaikat malu melihat Utsman, malu dengan Utsman, segan dengan Utsman. Berikutnya, kiramin bararah, mereka mulia sifatnya, akhlaknya mulia. Bararah suka berbuat kebajikan, ya, bersegera melaksanakan perintah Allah, ya. Jadi ada kata-kata as-safaratil kiramil bararah. Safarah itu katib, pencatat, ya. Kiram jam'u karim, mulia, ya. Kemudian sifat akhlak lagi dari malaikat adalah la yadkhuluna baitan fiha suratun wala kalbun. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar bernyawa dan di dalam rumah ada anjing. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keberadaan anjing itu di dalam rumah Rasulullah SAW yang membuat malaikat Jibril berdiri depan rumah saja tidak masuk-masuk. Ya, keberadaan anjing itu tidak diketahui oleh Rasul. Berarti itu anjing punya Rasul atau bukan? Bukan. Ya, jadi anjing dalam rumah kita, mau dia punya kita atau punya orang, malaikat tidak akan masuk. Apalagi sengaja memang hidup bareng anjing di rumah. Subhanallah. Ya, malaikat tidak akan pernah masuk. Kalau sudah malaikat tidak masuk, maka rahmat Allah tidak akan turun. Karena salah satu tugas malaikat adalah membawakan rahmat Allah, curahkan kepada kita. Ya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu dari, makanya kita ketika mendengarkan ayam berkokok, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah curahkan rahmatmu, kebaikanmu. Kenapa? Karena setiap malaikat itu lewat pasti membawa rahmat dan kebaikan, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang malaikat itu tidak singgah ke rumah kita. Ya, tidak singgah ke rumah kita. Kenapa? Ada dua penghalang, yaitu surah, lukisan atau gambar atau foto yang dipajang. Ya, sebagian ulama mengatakan foto termasuk surah, sebagian mengatakan tidak. Ya, namun yang mengatakan tidak mengizinkan bermudah-mudahan pula. Pajang dah. Sudah tutup saja. Digital kan, tutup saja. Apalagi kalau digital sekarang simpannya hanya dalam HP, ya sudah, khalas. Itu lebih baik. Tidak usah dicetak, tidak usah ini. Pun kalau dialbumkan, sudah dialbum, tutup saja, jangan dipajang. Karena itu akan dikhawatirkan termasuk dalam kategori surah, sehingga akhirnya malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Ya. Tapi kalau lukisan sudah pasti. Lukisan yang ada gambar bernyawa sudah pasti. Ya, ini sebagai nasab dan Nabi, ya, tidak akan masuk. La tadkhul malaika baitan fi kalb wala surah, kata Rasulullah. Kemudian ciri akhlak yang terakhir, yata'adzawna bima yata'adza minhu banu Adam. Malaikat tersakiti dengan hal yang menyakiti manusia. Dan ini sebagaimana sabda Nabi, man akala hadhil man akala min hadhil baqala aw thawm, wa qala marrah, barang siapa yang makan bawang, maka jangan masuk ke masjid kami. Fa innal malaikah, karena malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu anak Adam. Ya, kalau kita merasa terganggu dengan bau tak sedap, maka malaikat juga terganggu. Ya, malaikat juga bisa terganggu dengan hal yang mengganggu kita. Ya, ini ciri-ciri akhlaknya.
Kemudian mengimani ibadah mereka. Ya. Para malaikat beribadah kepada Allah dengan tata cara yang benar, enggak ada kurang sedikit pun. Beda sama kita. Ya. Bisa enggak kita sholat sempurna? Bisa enggak kita sholat sempurna, ikhwan? Tidak ada satupun manusia sejak zaman Nabi sampai hari kiamat sholat sempurna. Tidak ada. Dan itu Nabi sendiri yang jamin. Tidaklah kalian sholat melainkan seperti 2/3-nya, setengahnya, seperempatnya. Tidak ada yang sholat sempurna. Sekali sholat langsung sempurna, tidak ada. Karena kita bukan malaikat. Kalau kita sholat sempurna, malaikat duduk sholat samping kita sebelah. Itu sudah jaminan Rasul. Itu kepada siapa? Rasulullah ngomong begitu kepada siapa? Sahabat, level sahabat loh. Kita, udah jangan tanya lagi. Itulah fungsinya solat sunnah untuk menutupi yang tadi. Solat wajib kita tuh tidak akan ada yang sempurna. Ya, adapun para malaikat sekali mereka beribadah dengan sempurna karena memang Allah berikan mereka kemampuan untuk itu. Berbeda dengan kita, makanya ada uzur syar'i itu Allah berikan, ada rukhsah syar'i itu Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak akan mampu melaksanakan semua sunnah Nabi. Makanya Rasulullah katakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Yang aku larang semuanya wajib tinggal. Jadi sempurna meninggalkan bisa. Tapi sempurna mengerjakan enggak. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku sunnahkan laksanakan semampu kalian. Makanya kalau kita mau mengerjakan sunnah dari subuh bangun tidur sampai tidur lagi itu enggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Kenapa? Karena memang sebegitu banyaknya sunnah Nabi yang mau kita kerjakan. Sanggup enggak kita? Enggak akan sanggup. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Itu intinya. Allah tahu kemampuan kita. Makanya di antara bentuk kemurahan Allah, karena tahu kemampuan kita yang terbatas, Allah berikan 1 kali amalan dikali 10 dan bisa lebih. Yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan berapa saja Allah kehendaki. Untuk siapa saja Allah kehendaki. Ya. Nah, ini buktinya. Jadi malaikat sudah beda, build-nya sudah beda. Ya. Mereka sanggup mengerjakan ibadah dengan sempurna dan melaksanakan tugas-tugas mereka secara sempurna. Dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian keimanan yang kedua yang tentang ibadah mereka, la yaftaruna anil ibadah wa la yasamun. Mereka enggak letih, enggak capek dan tidak akan pernah bosan. Makanya kata Rasulullah SAW, ada Baitul Ma'mur yang masuk 10.000 malaikat setiap harinya, tidak keluar lagi. Ngapain mereka di dalam itu? Beribadah sampai hari kiamat. Dan kapan hari kiamat? Tidak tahu. Antum coba digantung dengan kata tidak tahu. Kapan? Belum tahu lagi entah kapan. Sanggup menahan nunggunya itu. Malaikat dia sanggup beribadah terus sampai hari kiamat yang tidak tahu kapan. Dan sudah dia ibadah aja terus. Dan dia tidak ada lelahnya. Itulah malaikat. Makanya kalau kita tidak mau beribadah, Allah sudah punya banyak malaikat. Malaikat mau beribadah kepada Allah. Tidak butuh kepada ibadah kita. Sebenarnya kita yang butuh kepada ibadah kita sendiri. Butuh agar ibadah itu nanti menolong kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, tidak pun kita mau beribadah, malaikat banyak yang mau beribadah. Non stop lagi. Ya, tidak banyak tingkah lagi. Nah, ini kalau kita tadabburi sampai sedalam ini, tidak ada kesempatan untuk kita lagi mau sombong ya. Apa yang mau kita sombongkan? Amalan tidak ada. Ya. Begitu fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu kita masih juga merasa ingin sombong lebih dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, maka ini yang harus kita hindarkan. Karena sifat sombong hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, khadi'un la yastakbirun an ibadatillah. Mereka selalu tunduk dan tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian mereka sanggup melaksanakan semua bentuk ibadah. Kemudian diantaranya mereka juga ikut, ya, menyaksikan solat bersama kaum mukminin. Jadi kalau kita solat, malaikat juga ikut. Ya. Kemudian di antara ibadah mereka adalah sujud. Di antara mereka ibadah yang mereka adalah tasbih dan istighfar mereka untuk orang mukmin. Beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Makanya salah satu yang diberikan istighfar, diistighfarkan oleh malaikat adalah yang hadir di majelis ilmu. Yastaghfiru lahumul malaikah. Para malaikat mendoakan, mintakan ampun untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Kemudian di antara ibadah mereka adalah mereka selalu berselawat kepada Nabi dan berselawat untuk kita. Selawat itu artinya doa. Ya. Kemudian di antaranya mereka mendoakan orang mukmin. Termasuk di antaranya ketika kita mendoakan saudara kita ghaiban, tanpa diketahui oleh kawan tersebut. Ya Allah, tolong mudahkanlah rezeki beliau ini. Tapi di belakang, di dalam tahajud kita, di dalam kesendirian kita, di dalam kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara kita yang lain. Lalu malaikat mengatakan apa? Amin walaka mithlahu. Semoga Allah berikan juga yang semisalnya untukmu, yang sama setara untukmu. Ya. Kemudian yang terakhir di antaranya adalah taslimuh ma'al mu'minin wa bisyaratihim lahum bil jannah indal maut. Ibadah mereka adalah memberi salam kepada orang-orang yang beriman dan memberikan kabar gembira ketika sedang sakarat. Jadi ketika dia datang, dia memberi salam dulu. Ya, ini yang tadi kita sebutkan nasyitat tadi. Bukan nazi'at. Kalau nazi'at ada langsung bantai saja. Ya, nasyitat dia berikan salam dulu, dia berikan kabar gembira, inilah tempatnya di sini di surga. Dibukakan angin-angin sedikit. Langsung pergi dia. Langsung lepas itu. Ya, sebegitu mudahnya. Kenapa? Karena nyawa tersebut yang ruh tersebut yang pengen. Ya. Ini berkaitan dengan ibadahnya para malaikat. Kemudian berkaitan dengan pekerjaannya malaikat. Mengimani yang pertama, ada pekerjaannya adalah tugas menyampaikan wahyu, dan ini untuk malaikat Jibril alaihissalam. Makanya julukan malaikat Jibril adalah Ruhul Amin, yang terpercaya. Karena malaikat Jibril tidak akan pernah membocorkan sedikit pun sampai tujuan yang Allah tuju, yaitu kepada para nabi dan rasul. Makanya ketika di perjalanan, setiap malaikat Jibril membawa wahyu itu dari langit ketujuh menuju langit dunia. Di perjalanan bukan gak ditanyain. Qalu, malaikat-malaikat yang ada di setiap lapis langit bertanya kepada malaikat Jibril, Ma'adha anzala rabbukum? Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Lalu malaikat Jibril hanya menjawab khaira, kebaikan. Qalu khaira. Jadi apa yang diturunkan? Khaira, kebaikan. Pokoknya yang baik deh. Isi detailnya enggak dikasih. Ya, makanya julukan beliau malaikat Jibril Amin. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah yang ditugaskan untuk bil qatr, rintik hujan, wa tasarifuhu, dan pembagian posisinya di mana. Dan ini tugas malaikat Mikail. Ya. Yang tugasnya adalah untuk menggiring angin, menggiring awan yang berat. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan yang sangat berat. Bahkan kata para peneliti mengatakan
beratnya itu bisa sampai 500 ton. 500 ton. Ya, 500 ton. Ya. Berat kalau mau timpuk oleh Allah sekali jalan selesai semua. Tapi kok bisa kuat itu? Ya, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu menggiring awan sebagaimana pengembala menggiring domba. Ya. Dan petir adalah tongkatnya. Petir adalah tongkatnya. Apa iya apa enggak? Ya. Itu kan berita dari Rasul, harus kita imani. Petir adalah tongkatnya malaikat. Ya. Dalilnya adalah wasafati safa, malaikat yang ya bersaf-saf. Kemudian zajirati, zajra ini malaikat yang menggiring awan tadi. Kemudian di antara tugas malaikat adalah ada yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala, yang mana sangkakala itu sudah di mulut malaikat Israfil. Sudah di mulutnya. Rasulullah sudah di mulutnya, tinggal tiup aja lagi. Ya, segitu dekatnya kiamat itu. Sudah ditiup, selesai, habis semua, hancur seketika. Ya. Kemudian apa itu sangkakala? Sangkakala kata Rasulullah SAW adalah qarnun yunfakhu fih. Dia seperti tanduk yang ditiup. Tanduk yang ditiup. Kemudian di antara pekerjaan malaikat adalah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Itu namanya malaikat maut. Ya. Qul yatawaffakum malakul maut. Ya. Akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Ya. Dan malaikat maut adalah ya malaikat yang banyak sekali. Ya, datang ke setiap nyawa yang akan dicabut. Kemudian di antaranya malaikat jibal, malaikat penjaga gunung. Jadi yang jaga gunung itu ikhwan malaikat, bukan Mbah Marijan. Subhanallah, penjaga gunung atau bukan penunggunya, penjaga malaikat. Dan subhanallah, kita tahu semua malaikat, kisah Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat gunung untuk menimpukkan gunung itu kepada orang Quraisy. Ada yang katakan orang Taif. Semua kita yakin, semua tahu cerita itu. Semua kita tahu kisah itu, dari kecil sudah dengar berita itu. Tapi kok masih saja asal datang memanjat gunung, hiking, minta izin dulu penunggunya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang memohon perlindungan, minta izin kepada laki-laki dari kalangan jin, yang ada tambah jadi. Imma tambah jadi takut-takutinnya, imma tambah jadi ditadlilnya, disesatkannya. Karena dia semakin itu disebut jadi, semakin sesat manusia, dia makin terganggu, semakin kuat gangguannya. Ya, mau buang air permisi datuk, subhanallah, udah diajarin doa khala, doa ke masuk WC. Cuman karena salah masuk WC itu anggapannya harus yang indoor, makanya sempit pemahamannya. Padahal outdoor juga berlaku. Karena zaman Rasulullah lebih banyak outdoor. Makanya istilahnya khala, khala itu tempat terbuka. Adabul khala itu tempat terbuka, bukan tempat tertutup sebenarnya. Tempat yang bebas dari orang, jauh dari orang. Ya. Nah itu. Tapi minta izin kepada siapa? Penunggu, datuk, penunggulah, inilah itu. Padahal yang menjaga gunung itu siapa? Malaikat. Maka mintalah kepada Robnya si malaikat, insyaallah Anda aman. Tapi tentunya dengan membawa perlengkapan, jangan nekat akhirnya mati konyol. Kenapa ya? Tentu ada ilmunya. Ya, semua ada ilmunya. Dan antaranya juga urusan survival itu ada ilmunya. Tidak bisa sembarang-sembarang aja. Nanti yang disalahkan makhluk halus inilah, makhluk gaib itulah, penunggu inilah.
padahal salah dia, jin juga yang kena salahkan lagi. Ini jadi ini kalau orang bertauhid, subhanallah. Ya. Kalau bertauhid seperti itu. Kemudian tugas mereka adalah ada di antaranya hamalatul arsh. Penjunjung arsh. Ya. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin tsamaniyah. Ada 8. Ya. Kemudian kita percepat saja. Ada penjaga surga. Ya, di antaranya malaikat Ridwan. Kemudian ada penjaga neraka, Zabaniyah, dan ada tukang siksanya. Ya, ada kepala sipirnya, ada tukang siksanya. Yang di dalam di neraka itu ada tukang siksanya. Ya. Iya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian pemimpin dari penjaga neraka adalah malaikat Malik. Makanya ketika sudah putus asa orang-orang kafir itu, wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Lalu mereka berseru, wahai Malik, udahlah, tolong mintakan kepada Tuhanmu, udah matikan aja lah kami. Saking apa? Dah bosan disiksa setiap hari. Karena tidak mati-mati, mereka disiksa terus. Udah matikan aja lah kami, biarlah kami mati. Tidak perlu kami lagi. Innakum makithun. Dah, kalian harus tetap hidup. Itulah balasan. Itu bayangkan disiksa terus. Kita kalau tabrakan terus langsung blank hilang, itu nikmat ikhwan. Sehingga luka-luka yang antum rasakan ketika antum hilang kesadaran, itu nikmat. Makanya ketika operasi apa yang dilakukan? Hilangkan kesadaran sehingga antum tidak merasakan. Tapi ketika antum dipotong-potong, dicincang-cincang itu dan antum masih merasakan hidup dan sadar, subhanallah, itu jauh lebih menyakitkan. Dan azab neraka dilaksanakan azab itu kepada kita dalam kondisi sadar. Dan sebengis apapun, sekejam apapun dan sesadis apapun antum bisa membayangkan, maka itu bukanlah neraka. Karena dia la khatara ala qalbi basyarin. Tak terlintas kayak mana kejamnya dan sadisnya siksaan neraka. Karena kalau masih bisa dibayangkan itu bukan neraka. Ya. Kalau masih bisa dibayangkan itu bukan neraka. Saking putus asanya penduduk neraka sampai mereka ya menyerah dan minta dimatikan saja. Di antaranya juga adalah mereka ditugaskan untuk menguji penduduk kubur. Kemudian juga ada tugasnya penjaga kita, ada tugasnya pencatat. Jadi setiap satu kita tuh minimal ada 4 malaikat, depan, belakang, kanan dan kiri. Depan dan belakang ini malaikat hafazah yang melindungi kita dari segala mara bahaya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik yang nampak ataupun tidak nampak. Sampai Allah katakan kena, barulah kena. Ya, ketika Allah sudah katakan kena, maka malaikat tersebut melipatkan kedua tangannya ke depan. Sehingga berlakulah takdir Allah. Allah pengennya kita kena. Ya, bukankah kita sering melakukan ada momen-momen hampir, apa istilahnya, momen-momen sikit lagi. Ya, sikit lagi. Ya. Kerserempet antara dua puso gitu, di tengah-tengah, kanan dan kiri, sikit lagi. Sikit lagi, 10 cm, 1 cm sini, 1 cm sini. Sikit lagi. Antum kira sikit lagi itu bukan takdir Allah yang perintahkan kepada malaikat itu tahan? Ya, dengan sebegitu kencangnya angin itu, antum kira punya kekuatan kita lagi di situ? Itu yang zahir loh. Atau sikit lagi Ustaz, kita nginjak saat depan itulah ada ular begini sana. Sikit lagi. Cuma ndak juga dia, ndak juga matuk-matuk. Atau kalajengking atau lipan itu dah lewat di atas kaki kita Ustaz. Ndak juga ada. Ini yang zahir. Apalagi yang tidak nampak. Berapa banyak jin yang ingin mengganggu kita namun dihalangi. Berapa banyak sihir yang dikirimkan kepada kita namun kita tidak tahu dan itu terhalangi karena dia gaib. Itu namanya malaikat hafazah. Sampai Allah suruh kenakan itu, maka dia kenakan. Kenalah dia. Tentunya kena atau tidak kenanya tetap kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan penyihir itu yang hebat. Ya, bukan penyihir itu yang hebat. Tapi ini bukan berarti kita datang ke singa atau ngantarkan kepala kita sudah juga, itu bukan lain. Itu bukan ini lagi. Tapi yang hampir-hampir tadi. Ya, close moment istilahnya. Tipis-tipis. Nah, itu biasanya itu di situ kita coba kita renungkan sebentar. Mungkin enggak rasanya? Rasanya enggak mungkin. Harusnya udah kena itu gitu. Harusnya lebih parah dari itu. Nah, itu berarti Allah pengen kenanya kita cuma segitu kadarnya. Yang harusnya rasanya harusnya lebih. Harusnya udah digilas oleh truk itu, motornya hancur, tapi kitanya selamat. Dari mana itu selamatnya itu? Kan kalau dia pikir kita tidak mungkin, akal sehat kita tidak mungkin. Ya itulah tugasnya malaikat hafazah. Di bawah perintah Allah, karena memang Allah yang mengatakan belum. Peluru pun melayang-layang, dah tinggal kena tipis-tipis. Tetap tidak kena ya tidak kena. Tapi kalau Allah bilang kena, setebal apapun pelindungnya, secanggih apapun, semua anti segala antinya, kalau memang Allah bilang kena ya kena. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma ta'aka lam yakun liyusibak. Berlaku itu sudah. Ya. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan malaikat yang lain. Namun waktu kayaknya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat, mengimani nama-nama para malaikat. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Kita cukup sampai subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.